sakit kanker stadium akhir. Yang rumah sakit Australia angkat tangan, memberitahu keluarganya bahwa pasien ini harapan hidupnya tinggal 20%. Dikumpulkanlah keluarga, diajak membaca surat Ar-Rahman. Membaik, sembuh, sekarang masih hidup. 10 tahun yang lalu. Kulo niki setahun utuh bahkan lebih lumpuh, ndak bisa jalan sama sekali. Sudah ke ortopedi, sudah ke dokter, sudah obat macam obat apa saja, ndak sembuh. Terus saya tiap hari membaca Al-Quran 1 juz. Setelah membaca saya tiupkan tangan dan saya usapkan kaki saya. Saat niki total sembuh tanpa obat, tanpa dokter, terus jalan di depan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitus Salam rahimakumullah, moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, juga rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus takmir yang sangat saya hormati, malam ini kita memperingati nuzul Al-Quran atau nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Perlu saya jelaskan dulu bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan pada malam Qadar atau Lailatul Qadar, itu jelas ada di Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran atau inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, jelas. Masalahnya itu kan Al-Quran turun selama 22 tahun. Selama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi itu selalu ada Al-Quran, ayat-ayat yang turun sesuai dengan kebutuhan. Dan makna diturunkan malam Qadar itu bagaimana? Ini perlu panjenengan ketahui supaya bisa menjelaskan kepada anak cucu dan murid-muridnya. Dari Lauh Mahfuz, innahu laqur'anum majid fi lauhim mahfuz. Al-Quran utuh niku pada malam Qadar diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit pertama. Lauh Mahfuz itu di atas langit 7. Ini yang dawuh Kanjeng Nabi, bukan saya ya. Nabi dawuh Baitul Izzah itu pada malam Qadar. Saat itu malam Qadar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Apapun boleh, tapi saat itu Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu tanggal 17 Ramadan. Kemudian yang 5 ayat diturunkan dari Baitul Izzah ke Gua Hira yang malam itu juga tanggal 17 Ramadan. Ini yang penting untuk menjadi perhatian bahwa Lailatul Qadar yang dimaksud adalah tanggal 17 Ramadan tahun 1 kenabian itu. Lalu Lailatul Qadar dipindah ke 10 malam terakhir bulan Ramadan, tapi tidak terkait dengan turunnya Al-Quran. Ya pokoknya Lailatul Qadar aja, malam kemuliaan khairun min alfisyahr, lebih bagus dari 1000 bulan. Niku miturut Kanjeng Nabi sejak atau setelah Al-Quran turun niku bukan 17 Ramadan lagi Lailatul Qadarnya, yaitu 10 malam terakhir atau malam ganjil 10 terakhir.
Sing poso Senin kalau sing poso Selasa ku ganjil genepe gak padha. Nggih. Enak malah digoleki tiap malam beres pun. Tapi niki yang penting untuk diketahui supaya panjenengan bisa menjelaskan pada umat bahwa yang dimaksud Lailatul Qadar turunnya Al-Quran itu ya pertama kali itu seluruhnya ke Baitul Izzah, kemudian 5 ayat dari Baitul Izzah ke Gua Hira, itu yang tanggal 17 Ramadan malam Lailatul Qadar matur suwun. Tapi setelah itu turun berangsur selama 22 tahun. Quran ini alhamdulillah dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala asli. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat 9 itu. Jadi satu-satunya kitab suci yang masih asli, tidak terganggu oleh campur tangan manusia adalah Al-Quran. Selain Al-Quran sudah amburadul. Nah, tetapi upaya untuk memalsu itu macam-macam. Tahun 50-an itu diubah dari ta'lamun menjadi ta'lamun di surah An-Nisa itu. Banyak, beberapa diubah, tapi ya namanya jaminan Allah. Dicetak di Jepang, nyetaknya teng Jepang. Sing masuk Yahudi, nyetaknya Jepang, disebar ke Pakistan. Niki akal-akal Yahudi panjang ngoten niku. Tetap ketahuan oleh para hufal. Sehingga sejak saat itu para ulama Al-Quran berusaha mendorong, memotivasi supaya umat bergairah belajar Al-Quran. Diadakan musabaqah tingkat dunia, juaranya adalah Kiai Haji Abdul Aziz Muslim dari Bogor, Indonesia ya. Dan seterusnya. Kemudian sampai sekarang banyak orang Indonesia yang juara dunia, termasuk yang sering saya ceritakan santri saya itu yang dari Sampang itu juara di Iran, juara dunia. Tapi yang terpenting adalah Al-Quran itu apa? Itu penjenengan harus bisa menjawab kalau ada orang bertanya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kata mutawatir, nek gak ono kata mutawatir itu aklamatif, tidak ada perselisihan. Itu sudah macet ya. Artinya mereka yang akan mengganggu Quran itu macet. Beberapa waktu yang lalu Islam liberal akan menerbitkan Quran kritis dengan 22 qiraat. Akhirnya saya lawan dengan definisi itu, dengan pengertian bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang sampai kepada kita secara mutawatir, secara aklamatif, tidak ada persisian. Nah kok 22 qiraat itu persisiannya sehingga nggak sido diterbitkan. Ada nama-namanya saya kenal tapi yang tidak usah sebut di sini. Jadi ini penting kangge panjenengan, kangge kita sedaya bahwa Al-Quran itu tidak ada yang dipalsukan. Maka kalau ada orang, oh Quran Syiah itu palsu, itu berbahaya. Bahwa tidak senang Syiah silakan, tapi nek mengatakan Quran Syiah palsu berarti Quran bisa dipalsu. Saya beberapa kali menjadi hakim internasional, salah satunya bersama hakim dari Iran. Tingkat dunia perpisahan dengan saya, dia menghadiahkan Al-Quran kepada saya. Asli yang dipakai dia dihadiahkan kepada saya. Saya buka dari awal sampai akhir persis, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi surat Al-Khul'u dan Al-Hafdu itu tidak ada. Walaupun di bukunya Pak Hasbi As-Siddiq ada Quran Syiah 116 surat. Itu tidak benar. Jadi soal Syiah penjenengan nggak setuju tidak apa-apa, tapi jangan nuduh Quran palsu. Tidak ada Quran palsu di dunia ini, tidak ada Quran palsu. 11.000 ayat silahkan aja. Itu memang tokoh Syiah itu. Silahkan aja, tapi bukan Quran. Yang Quran adalah yang 6.234 ayat atau 236 ayat. Bukan 6.666 lagi, bukan, itu matok lagi. Hitung-hitungan mubalik biasanya. Pun niki yang terpenting ini panjenengan sa'i atau panjenengan miliki bahwa nuzul itu yang dimaksud Lailatul Qadar pertama kali. Kemudian selebihnya sesuai dengan waktu dibutuhkan selama 22 tahun. Selanjutnya penting saya sampaikan pada panjenengan bahwa Al-Quran
membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran adalah syariat pertama kali dalam Islam. Ajaran Islam yang pertama kali adalah membaca Al-Quran. Tuntunan Nabi yang pertama kali, contoh Nabi yang pertama kali adalah baca Al-Quran. Kira kata nih Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Dan terus kalau kita ingin ikut Nabi, sunnah Nabi adalah membaca Al-Quran, bahkan menghafal. Dan Nabi dawuh, inna hufadzal Qur'ani ahlullahi wa khasatuh. Orang-orang yang menghafal Al-Quran itu keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang khususnya. Terus nek kita atau panjenengan saya ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, silakan ini. Matur suwun nggih, matur suwun. Mas. Iya, Mas. Barakallahu fiik. Nggih, Mas. Nah, malih Mas. Oh, boten kok ngarang ya. Terus nek penjenengan, monggo, bukan nek penjenengan, saya ajak, monggo kita malam ini dalam rangka memperingati turunnya Al-Quran, kita berniat menghafal Al-Quran semampunya, sak kuwate, sak kongange, gak usah narjet. Wah, kula pun sepuh, Nabi baru memulai menghafal Al-Quran umur 40 tahun. Karena memang baru turun saat itu. Umur 40 baru mulai menghafal. Dan selama 22 tahun. Nabi bukan setahun, bukan 2 tahun. 22 tahun. Lebih malah. Lebih 2 bulan, lebih 22 hari. Nah, terus ndak usah najat. Penyelenggara ngapal lewat duha. Nek iso apa sedino, bagus. Gak iso sedino sepekan, oke. Sepekan gue apa? Sak wulan, gak apa-apa. Sak wulan gue apa? Setahun, gak apa-apa. Setahun gue apa? Kebangetan. Ngoten mawon. Ya mosok waktu setahun gue ngapal. Alhamdulillah saya dulu menghafal 1,5 tahun, 18 bulan, tapi ngapale. Njogone wis 42 tahun iki lho, cek lola lali ae. Kadang-kadang maca Al-Kafirun juga mari kok. Tapi intinya monggo kita ngisi formulir daftar menjadi keluarga Allah dengan cara niat ngapal Quran. Penyanyi sing gua apa nanti? Oh kul Allah pun hafal. Dhuwure neh. Dhuwure kul Allah napa? Tabat atau Al-Hab dhuwure neh. Terus nih dugi sampai amma yatasaalun misalnya. Sak kuate pun. Tetes supaya menjadi keluarga Allah SWT. Dan slogan kami para hufaz Al-Quran, ini penting untuk semuanya, terutama anak-anak muda. Siapa yang memelihara Al-Quran, maka dia pasti dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memperhatikan Al-Quran, maka dia pasti diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang peduli pada Al-Quran, maka dia pasti dipedulikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki kenyataan loh nggih. Kenyataan, walaupun para khufat itu umumnya minal fuqara wal masakin, ya zaman saya dulu ya para fakir miskin, tapi hidupnya tenang, dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting untuk menjadi kesadaran bersama bahwa kita memperingati nuzul Quran itu jangan hanya memperingati seremoninya saja, harus enek tengere niat ngapal Quran. Perkara kok nyatane gak apal atau nyatane gak khatam mboten napa-napa. Wong sing wis khatam wis diwisuda lho, jek akeh sing lali. Kula bolak-balik ngetes niku. Sing wis ngakune apal 30 tak tes ya cuwarang sing lulus. Pancen ya apalan nggih rada angel. Njogone niku 100 kali lebih berat dibanding menghafalnya. Tapi nek ngapalnya justru 30 tok ya mesti gampang lah. Dijajal pun. Selanjutnya ngeten. Ini saya sampaikan karena sekarang sudah jam berapa ini? Sudah setengah tiga ya. Waktu Australia. Begini, Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut syifa, obat. Bahkan surat Al-Fatihah itu nama lain selain surat Al-Fatihah adalah, selain Ummul Quran,
tapi juga surat asy-syifa, surat obat, surat penyembuh. Dan ini mboten guyon loh, mboten main-main. Gusti Allah di Quran itu ada 7 ayat syifa. Yang buku enak Mas ya, ada di buku baru itu, di buku saya ada 7 ayat syifa. Panjenengan baca itu, sudah sakit apa saja. Sing dawuh Gusti Allah tidak mungkin bohong. Dan berobat dengan cara apapun, lewat obat, lewat jamu, lewat dokter, lewat dukun, lewat tabib, seluruhnya tergantung Gusti Allah. Masa dokter hebat dugdeng, nek Gusti Allah gak ngizinkan ya gak waras. Masa obat larang jutaan, nek Gusti Allah gak ngizinkan gak waras. Tapi masa maca Fatihah kemudian diusapne seperti tuntunan Nabi, insya Allah. Terus yang penting adalah kesadaran kita bahwa kita baca Al-Quran itu kebutuhan, bukan kewajiban. Kita yang butuh membaca Quran, ini yang penting. Ada 3 cerita nyata, bukan cerita ya, kisah nyata. 1 dari Australia. Ada orang Australia, kebangsaan Australia tapi keturunan Arab, Muslim, sakit kanker stadium akhir. Stadium akhir itu Mas? Stadium 4 ya. Stadium 4 wis gamane 4 ngene pokoke stadium akhir sing jelas. Stadium akhir yang rumah sakit Australia angkat tangan memberitahu keluarganya bahwa pasien ini harapan hidupnya tinggal 20%. Berarti alamat budal. Ya, karena sudah begitu keluarganya diambil oleh keluarganya, dibawa pulang. Tapi karena Muslim tidak gampang putus asa. Nek Muslim itu gak gampang patah harapan, gak gampang putus asa. Harapan tetap ada itu kepada Allah SWT. Dikumpulkanlah keluarga, diajak membaca surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Ini nggih kira-kira dugaan saya ya ngarang tok ngawur surat Ar-Rahman ngene. Soalnya Ar-Rahman itu maknanya Maha Pengasih Penyayang, Gusti Allah, nama Allah SWT. Dibacakan Ar-Rahman. Nek cara mriki dibacakan Yasin. Tapi nek wacaan Yasin malah amblas ya. Nek yang Indonesia itu lho, wong loro kok diwacaan Yasin, bablas. Itu keyakinan yang salah sebenarnya. Gue diwacani Yasin itu ayat pembunuh, boten. Itu keyakinan yang salah sebenarnya, tapi wis kadung diyakini. Lek njaluk dibaca Yasin wis lorone wis nemen. Nek wis lara nemen terus nyeluk kiai waca Yasin, mati. Masuk gak diwaca Yasin jadi ya mati. Tapi akhirnya yang tertuduh kan surat Yasin. Datang Australia itu dibacakan surat Ar-Rahman. Sak keluarga membaca Ar-Rahman kabeh setu-setu. Membaik, sembuh, sekarang masih hidup 10 tahun yang lalu. Ini ke 1. Yang kedua, Profesor Dr. Muhammad Rodi, kebangsaan Amerika, warga negara Amerika, keturunan Pakistan, ahli kesehatan jiwa. Beliau meneliti membaca Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran itu diteliti. Kesimpulannya gini, orang yang membaca Al-Quran terdengar oleh telinganya sendiri pagi dan sore, maka akan menambah kemampuan daya tahan atau namanya imunitas. Jadi nek wong maca Quran isuk ada suaranya, tapi kalau di masjid ya jangan banter-banter biar tidak ganggu orang lain. Tapi kalau di rumah banter tidak apa-apa. Tapi yang jelas minimal telinga terdengar itu vibrasinya atau getarannya atau ioninya atau energi positifnya itu memperkokoh daya tahan tubuh. Kalau dalam keadaan sehat gak gampang loro, kalau dia sakit mudah sembuh. Itu hasil penelitian, bukan ahli agama, ahli kesehatan. Dan sudah dipraktekkan, dan alhamdulillah saya juga mempraktekkan. Ya pernah sakit, saya pernah masuk ke loro, ya tahu loro, tapi alhamdulillah. Terus orang yang sering baca Quran tuh ya dalam banyak jaminan Allah SWT, tenang uripe karena zikir kan, ala bidzikrillah tama'ul, gampang rizkine,
Mungkin gak sugih tapi gak angel rezeki ini. Banyak ya. Fadilah baca Quran tidak mungkin saya jelaskan malam ini, tidak mungkin, itu ratusan itu. Hasil penelitian juga banyak sekali. Pun yang kedua, yang ketiga terakhir sudah jam 9 ini. Nah nanti soalnya saya beri kan tanya jawab ya. Saya beri pertanyaan bebas, boleh bertanya apa saja. Beberapa waktu yang lalu saya ceramah di depan para jenderal pensiunan jenderal polisi dengan keluarganya. Saya terangkan juga menyongsong Ramadan itu, saya terangkan tentang Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Selesai ceramah, saya didatangi seorang ibu yang umurnya sudah lebih 70 dengan suaminya, menemui saya di ruang makan itu, di makan bersama itu. Sambil menangis mengatakan, ya Ustadz, ya menangisnya di depan umum ya, enggak nangis geru-geru, bahkan ya berbes milik gitu. Ustadz, matur suwun, penjelasan mau pun kula praktek ini leres 100%. Napa Bu? Kula niki setahun utuh bahkan lebih lumpuh, ndak bisa jalan sama sekali. Sudah ke ortopedi, sudah ke dokter, sudah obat macam obat apa saja, ndak sembuh. Akhirnya saya menyerah, sudahlah, umur saya toh sudah tua, sudah di atas 70, ya sudahlah, saya ridho keadaan begini. Terus saya tiap hari membaca Al-Quran 1 juz, setelah membaca saya tiupkan tangan dan saya usapkan kaki saya. Nek waras ya alhamdulillah, cara mboten muga-muga Gusti Allah ridho. Intine ngoten. Saat niki total sembuh tanpa obat, tanpa dokter, terus jalan di depan saya. Praktek nih laku. Kula mboten lumpuh belas niki nggih mboten berobat. Mohon maaf kalau di sini ada dokter ya, bukan ngerendahne dokter, mboten. Tetap dokter penting, tetap obat penting, tapi itu jenis usaha rasional. Nah ini usaha spiritual. Tetap harus ada berdampingan. Intinya usaha lahir ditempuh, usaha batin juga ditempuh. Tapi saya karena ini nuzul Quran, saya ingin menerangkan kehebatan Al-Quran. Masa harus aku nerangin kehebatan dokter yang mboten mungkin kan? Al-Quran sungguh dahsyat. Dan Nabi SAW kan membimbing kita bahwa Al-Fatihatu lima quri'at lah. Fatihah itu memang obat itu. Jadi penjaringan sakit apa saja silakan baca Fatihah, kemudian ditiupkan ke tangan, diusapkan atau ditiupkan ke air, diminum. Niatnya mertombo teng Gusti Allah. Iya karena abdu wa iya karena nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Tolong sembuhkan kami. Asal penyanyi yakin, insya Allah sembuh. Prinsipnya nek Gusti Allah ngersakne sembuh ya sembuh, nek gak ya gak, ngoten lho ya. Tapi kan pendekatannya PDKT ini kepada Gusti Allah itu kan membaca Fatihah. Medianya Fatihah. Nggih, mungkin napa mawon ayat mana saja sebenarnya boleh. Misalnya surat Al-Qari'ah juga enggak apa-apa. Pokoknya semua Al-Qur'an dari awal sampai akhir adalah syifa. Hanya memang para linuweh menunjuk beberapa surat atau ayat untuk ruqyah. Sesungguhnya lah semua bagian Al-Quran mandi. Cuma Fatihah ini lho, Ummul Quran, induk Al-Quran, Ummud Doa, induk doa. Dan itu didawakan Kanjeng Nabi. Pun jam kali niki. Sinten ada yang tak iki jam piro iki? Oh jam loro tenan. Iki lho 20,22 kan jam loro. 20,22. Ini jam loro kan. Monggo kalau ada yang bertanya silakan. Nek kanok monggo mantuk. Kula tak minum riyen nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Disugi gak diminum ya gak sopan. Membaca Al-Quran itu baiknya pelan atau keras. Nek Nabi dawuh ngeten. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suaramu. Berarti saya ini bersuara. Tapi delok-delok nggone. Kalau di rumah suara agak keras bagus. Tapi kalau di masjid harus menahan diri, jangan sampai ada orang terganggu, orang sholat terganggu.
Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan membaca Al-Quran keras di masjid hukumnya haram jika ada orang sholat terganggu. Tapi nek gak terganggu ya gak haram. Artinya prinsipnya hak asasi masjid bukan untuk membaca Al-Quran tapi untuk sholat. Sebaiknya memang di rumah, tapi umpama di masjid juga tidak apa-apa. Klesik-klesik mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Misalnya yang penting telinga kita dengar. Tapi nek untuk dihiasi ya dilakukan mestinya. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumahmu dengan membaca Al-Quran. Niku Nabi dawuh. Artosnya rumah itu yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Niku di samping steril dari setan-setan niku juga cerah. Di hati ini cerah, lapang. Ngoten nggih? Monggo. Hukumnya wajib. Nggih. Ngoten nggih. Jadi tidak sekedar hanya kita mau contoh, tapi kita diwajibkan untuk menghafal. Nggih, ngoten nggih. Niku pun. Yang wajib dihafal adalah Al-Fatihah. Mumpun apa sedaya nggih? Plus surat, salah satu surat yang tapi bukan wajib niku. Sing wajib Fatihah. Nek liyane sunnah. Karena apa? Tuntunan Nabi itu apa yang dilakukan Nabi itu namanya sunnah. Tidak ada perintah untuk menghafal, tapi ada perintah untuk membaca Fatihah dalam sholat jelas itu berarti wajib. Nek surate ya kebangetan nek gak hafal kulullah, biasanya kulullah mesti hafal atau Al-Falaq An-Nas atau mana saja, tapi intinya bahwa menghafal Al-Quran selain Fatihah itu hukumnya sunnah karena membacanya dalam sholat juga sunnah. Tapi nek dadi imam gak hafal ya kebangetan. Ngoten nggih. 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 Baik. Ketawa tidak dilarang, tidak haram, tapi tersenyum lebih baik. Nabi juga pernah ketawa, ingat saya 3 kali sampai kelihatan giginya. Salah satunya ketika ada orang melanggar larangan puasa, larangan berat, kemudian dia tidak bisa ganti puasa qadha, tidak bisa ganti kafarat, malah untuk kurma dari Nabi. Itu lalu Nabi ketawa. Salah satunya yang saya ingat itu. Artinya begini, bahwa ketawa itu kalau ngakak tentu tidak baik. Kalaupun dokter atau ahli jiwa mengatakan sehat, silahkan. Tapi kita sebagai muslim lebih baik ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyum itu lebih terhormat. Nek ketawa ngakak apa meneh mangap rada uwam pisan untune wis entek pisan aja. Terus tertawa tidak haram, tapi jika benar ya makruh. Yang jelas tuntunan Nabi memang senyum, tolku wajhin. Jadi tolku wajhin itu wajah niki berseri-seri, menyenangkan, itu termasuk cara mencegah atau menghindar dari neraka. Ya, ittaqun naro walau bitolqi wajhin. Hindari siksa neraka walaupun dengan cara senyum. Ada lagi ittaqun naro walau bisyikit tamar. Takutlah neraka atau hindari siksa neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Itu cara Nabi memotivasi umatnya supaya telaten berbuat baik sekecil apapun, sesederhana apapun, walaupun hanya senyum itu berpahala. Tapi nek ketawa ngakak mboten sae. Monggo lintunipun. Al-Quran untuk membaca itu hendaknya kita anggap, kita persepsi sebagai kebutuhan. Jangan kita anggap sebagai kewajiban. Ku maksudnya ngeten, gampangane contohnya sego wis, sego. Nasi niku kalau nasi kita anggap sebagai kewajiban, maka kita akan baru akan makan nasi kalau sudah sangat lapar. Tapi kalau sebagai kebutuhan kan tiap hari makan. Nah gitu loh. Jadi hendaknya tiap hari kita butuh makan. Nah, kita butuh membaca Al-Quran. Itu maksud saya. Jadi hendaknya kita yang merasa butuh, merasa perlu untuk membaca. Jangan merasa dipaksa sebagai kewajiban. Gitu. Yang wajib itu kalau sholat ya, membaca Quran wajib itu waktu sholat. Tapi kalau di luar itu kan sebenarnya bukan wajib, sunnah. Tapi kita harus mendidik diri sendiri untuk menganggap Al-Quran, membaca Al-Quran itu kebutuhan seperti kita butuh makan atau butuh minum. Ini satu. Yang kedua, nah ini membaca Al-Quran tidak paham. Ini pernah saya marah kepada salah seorang penceramah di Al-Akbar. Waktu itu ceramahnya ngeten, bapak-bapak ibu-ibu, bapak-bapak ibu-ibu ini kalau membaca Al-Quran harus paham. Kalau tidak paham, Al-Quran akan melaknat bapak-bapak ibu. Gitu.
Jadi yang baca Al-Quran tidak paham itu akan dilaknat oleh Al-Quran. Wih, jamaah langsung gempar terus madul tengkulo. Jamaah rame Ustaz, ono apa ngoten? Sinten sing ceramah niki? Wes langsung kula celuk waktu datang ke Al-Akbar, kula celuk saya ajak ke kamar, tidak saya marahi di depan umum, tidak mungkin. Apa benar Ustaz? Ustaz ceramah membaca Al-Quran tidak ngerti maknanya itu terlaknat. Iya, kalau sebab ini untuk motivasi supaya mereka mau belajar. Tapi ya jangan gitu Ustaz. Ini orang semua tidak seperti Ustaz. Lebih banyak orang awam. Sekarang gini, kalau membaca Al-Quran tidak faham artinya laknat, apa makna kaf ya ain shad? Saya tanya gitu. Diam dia. Apa maknanya kaf ya ain shad atau alif lam mim atau yasin? Apa maknanya? Dia diam. Kalau dilaknat berarti penjelasan kalau membaca Al-Quran tidak usah pakai ini, lewati aja itu, karena tidak tahu artinya. Daripada dilaknat lebih baik tidak. Oh iya Ustaz, maaf Ustaz, mulai ini ceramahnya ngaji sih. Tapi yang tidak saya gitu kan dia Ustaz, tapi artinya batinku mulai ini ceramah ya hati-hati aja, gampang-gampang ngedeni. Dan terus gini, membaca Al-Quran tahu maknanya jelas lebih besar pahalanya, tapi tidak tahu maknanya pun itu dapat pahala per huruf 10. Alif lam mim itu satu huruf, alif itu 10. Ngeten nih pengertian 10 itu. Diberi pahala 1. Nah 1 dalam Islam kebaikan kan dilipatkan 10. Berarti alif lam mim itu berarti 3. Nah 3 dikalikan 10 kan 30. Nah bismillahirrahmanirrahim itu kan 19, berarti 190 dan seterusnya. Artinya apa? Walaupun tidak ngerti maknanya tetap berpahala. Dan anehnya banyak terjadi walaupun tidak ngerti maknanya itu hati so tentrem. Bukan itu. Ada banyak. Tadi saya juga baru membaca pernyataan mu'alaf dari Inggris itu, bahwa dia justru masuk Islam karena membaca Al-Quran tidak ngerti. Baca Al-Quran juga ngerti maknanya, mau cai. Banyak kok ngerti itu. Terus penjenengan kalau bisa pelajari juga sesekali atau sebagian maknanya. Kalau enggak ya sudah baca. Kalau di Al-Qadar saya ngimami itu kalau subuh saya jelaskan maknanya sebelum saya gunakan ngimami, sekedarnya supaya umat jamaah itu bisa ngerti apa maksud yang saya baca itu. Ngoten nggih? Ada lagi? Membaca dan menghafal. Ya. Menurut saya gini loh. Nah, terus panjenengan harus tetap punya rutinitas membaca bin nazar, dengan melihat dari juz 1 sampai juz 30. Ndak harus ini khatam sekian, ndak, pokoknya terus diwaca urut sampai khatam, nanti balik sampai khatam. Masa sedang ngurus halaman ya gak apa-apa. Kemudian yang menghafal ya kredit sedikit-sedikit harus tetap diulang. Ndak boleh lalu melulu ngapal tok blas gak maca sing guri keri mboten ya. Seperti saya pun kan deres hafalan tuh juga berat. Ya dibatasi kemampuan kita seberapa. Dulu saya satu hari 7 juz. Mbiyen sak durunge repot mbiyen. Saiki ya berkurang, tapi yang hafalan. Kalau yang baca satu juz sak lungguhan enteng banget tuh. Terus penjenengan tetap baca tapi ndak usah ngoyo. Terserah pokoknya duwe target. Wis saiki sedina 1 juz dibagi 5 salat misalnya, berarti hanya 2 halaman kan 20 halaman kan, berarti 10 lembar, berarti 2 lembar tiap selesai salat untuk bacanya. Nah hafalannya ya sesuai dengan urutan penjenengan mampunya berapa. Sing penting nek ngapalin iki aja ngoyo nambah, harus ngoyo ngulang, itu yang penting. Jadi kita tidak usah menarget kudu hafal sekian, ndak. Masa sak umur kok apalin guru untuk 3 juz ndak apa-apa. Yang penting yang sudah dihafal itu tetap dijaga, jangan sampai hilang. Dijaga sesuai dengan kemampuan penjenengan. Ngoten nggih, tetap menghafal dan tetap membaca. Ya boleh
boleh, memang harusnya begitu lah. Saya pun begitu. Jadi katakanlah kan Nabi SAW yang sering al-kafir itu sholat maghrib, tapi juga tidak selalu sholat maghrib. Kemudian sholat fajar itu sering al-kafir dan al-ikhlas. Tapi yang jelas umatnya ini menjaga hafalan sesuai dengan kemampuan. Kalau Nabi SAW kan yang membimbing malaikat Jibril, ya penyan sopo kan, bukan malaikat Jibril kan. Nabi malaikat Jibril tentu akan sangat terjaga hafalan beliau. Kita ini ya semampunya sesuai, apalagi ibu rumah tangga biasanya itu sambil masak dan sebagainya, yang jelas semampunya. Ngoten nggih. Yang lain silakan. Oh iya, sama, jadi satu Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dan 5 ayat. Setelah sampai Baitul Izzah cukup 5 ayat diturunkan ke Gua Hira yang malam itu. Terus yang 5 ayat yang lain, yang selebihnya yang 14 ayat waktu yang lain. Yang jelas yang 5 ayat itu pada malam 17 Ramadan itu juga sama dengan yang dari Lauh Mahfuz nggih. Ada lagi Al-Quran nggih. Zaman Nabi itu sudah ada, tapi bacaan Al-Quran damel mahar boleh. Nek gak duwe sakniki mushaf Al-Quran, pokoknya semua yang berharga boleh untuk mahar. Semua yang berharga, termasuk Al-Quran kan berharga juga, ada nilainya, maka boleh. Asal sing dikei gelem, mosok Quran tok ya karo duwe sak miliar pokoknya ngoten. Intinya mahar niku bahkan paling rendah dalam hadis, walau khataman min hadid, walaupun cincin besi. Nek saking gak duwe ini, tapi ya kebangetan. Dan nek sing sae niku selama ini nggih, seperangkat alat salat, Al-Quran itu untuk tafaul saja. Aja terus melulu mahari kuwi tok iku enake dhewe. Niku tafaul itu dalam rangka berharap moga-moga sambil mendoakan moga-moga istri saya nanti sregep salat dan sregep baca Al-Quran. Boleh pareng damel mahar, nggih. Monggo Pak. Nggih, baik. Bukan harus urut dari wadduha alam nasr, tapi jangan nyungsang. Pokoknya misalnya wadduha terus qul huwallahu bareng, wadduha terus watini bareng. Tapi nek pane al-kafirun terus al-kautsar mboten bareng, nyungsang. Nah, terus gini, doktrin atau ajaran di pondok tahfidz umumnya itu para hufat itu tidak boleh makmum kepada imam yang nyungsang. Misal rakaat pertama al-kafirun kan rada dawa, rakaat kedua al-kautsar kan hanya, wah itu nyungsang. Harusnya seperti saya ini harus membatalkan jamaahnya. Tapi pernah tadi kemarin malam katanya imamnya hafid, dia saya minta ngimami, bukan saya memberitahu takmirnya biar diimami dia aja. Rakaat pertama membaca idza jaa nasrullah. Rakaat kedua tak pikir tabat yada atau kulallah. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Wih, semeremet kalau. Lah iki aku tak batal yo rugi aku. Terus saya terpaksa ndak batalkan. Ya napa ya iman-iman to. Nek tak batalkan berarti aku salat dhewe. Sing lebih fatal iku enten di masjid di daerah Mer mriku Jumatan. Sing imam tetap niku ngotot ngimami, naudzubillah, semua naudzubillah. Ndak boleh sebenarnya ngotot ngimami, itu ndak boleh. Dia ngimami. Padahal ya tahu saya yang khutbah misalnya ya ngertilah ya. Dia ngimami, nyungsang. Jumat bayangkan. Dan nek Jumat aku tak batali berarti aku kan gak Jumatan. Langsung tak rangkul tak piting. Tapi ya banter tapi ya gak karo wong. Kalau rangkul kayak kasih sayang padahal aku meeting. Mas, ya apa sih sampean iki? Mau sedak ngerti. Napa Ustaz? Iku wong nyungsang. Iku sing repot aku. Aku tak batal nih Jumatan, gak tak batal nih nyungsang. Untungnya doktrin itu bukan Nabi, tapi para ulama Al-Quran. Untuk apa? Guna mengamalkan ajaran Nabi bahwa ya ummul qauma akrahum li kitabillah. Yang paling berat menjadi imam itu adalah yang paling bagus bacaannya Al-Quran, paling ngerti bacaan Al-Quran. Lah nek nyungsang berarti kan gak ngerti. Niku maksudnya. Kemarin juga gitu, ada di
masjid besar di Surabaya, tidak usah saya sebut masjidnya. Nyungsang. Terus ini penting, Pak. Jadi di sini jangan ada yang nyungsang ngertos nyungsang. Nyungsang itu penyenak urutannya kan apa tuh? Justru 30 kan gampang dieling-eling itu. Jadi misalnya rakaat pertama Watini, rakaat kedua Alam Nasrah, tidak boleh. Rakaat pertama misalnya Al-A'la, rakaat kedua At-Tariq, tidak boleh. Terus walaupun lebih panjang harus rakaat kedua kalau urutan. Tapi harusnya tidak begitu. Harusnya yang panjang itu rakaat pertama, rakaat kedua harus lebih pendek. Mestinya begitu. Dan rakaat pertama wis kadung Al-Kafirun yo kudu sak ngisor Al-Kafirun apa An-Nasr, Al-Lahab atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tidak oleh Al-Kautsar misalnya. Karena Al-Kautsar itu kakaknya Al-Kafirun. Gampang ngoten nggih. Nggih. Enten malih nek pengen nyiksa kula. Lah niki wis entek lho. Mosok sik pengen takok ya. Iki lho. Entek. Jere emoh disuguhi ternyata kok malah entek. Pun. Bocor. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tidak duga kalau penyelam masih kerasan duduk di sini ya. Tapi kan bodoh mulih kabeh iki. Alhamdulillah, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi seger saras panjang umur, taat pada Allah SWT dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nek NU nutupe wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nek Muhammadiyah billahi taufiq wal hidayah. Al-wasilah nasrum minallah wa fathun qarib. Kadang-kadang Muhammadiyah juga pakai itu. Nek hufadz Al-Qur'an ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.